guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Love and Monsters. Film ini bercerita tentang kisah perjuangan seorang lelaki bernama Joel Dawson yang nekat memulai perjalanan sejauh ratusan kilometer untuk menemukan sang pujaan hati. Nah, perjalanan Joel kali ini sama sekali tidak mudah karena ia harus melewati begitu banyak monster yang berkeliaran di sekelilingnya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di bumi kala itu. 7 tahun yang lalu, sebuah asteroid bernama Agatha 616 tiba-tiba terjatuh tepat ke arah bumi. Asteroid itu sangatlah besar sehingga seluruh negara maju bekerja sama untuk meluncurkan roket yang bisa menghancurkannya. Namun siapa sangka tindakan itu malah membuat Agatha hancur sehingga senyawa kimia yang ada di dalamnya mulai tersebar ke seluruh bumi. Senyawa kimia itu akhirnya membuat seluruh serangga mulai bermutasi menjadi monster raksasa. Kalau dahulu kita bisa membunuh kecoa dengan sangat mudah, namun sekarang manusia setidaknya membutuhkan satu bom nuklir untuk membunuh satu ekor kecoa. Setiap tahunnya 95% populasi manusia tewas dimangsa oleh para monster. Mereka yang masih selamat berpencar dan bersembunyi di dalam bunker, gua, atau tempat apapun yang bisa melindungi mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang lelaki bernama Joel Dawson. Joel adalah salah satu orang yang masih selamat hingga saat ini. Joel digambarkan sebagai seorang lelaki yang penakut, namun ahli di bidang radiologi. Ia sudah tinggal di dalam bunker selama kurang lebih 7 tahun semenjak kekacauan itu terjadi. Di dalam bunker itu, Joel dan yang lainnya berusaha bertahan hidup dengan bahan makanan yang seadanya. Mereka menternak seekor sapi dan juga menanam sayuran. Di tempat itulah Joel akhirnya mendapatkan keluarga baru karena kedua orang tuanya telah tewas dimakan oleh monster. Saat kekacauan 7 tahun yang lalu, Joel terpisah dengan wanita pujaannya yang bernama Amy dan ia sempat berjanji akan menemukannya. Oleh sebab itulah setiap harinya Joel berlatih menembak agar suatu saat nanti ia bisa keluar dan menyelamatkan Amy. Pada suatu malam, seekor semut raksasa tiba-tiba datang dan menerobos bunker mereka. Joel dan kelompoknya yang disebut koloni membagi diri untuk memeriksa keadaan di luar. Seperti biasa, Joel ditugaskan untuk tetap di dalam bunker karena teman-temannya tahu kalau Joel tidak akan sanggup melawan monster. Dari dalam bunker mereka memantau melalui monitor dan melihat salah satu dari mereka tertangkap oleh monster. Joel yang melihat hal itu tidak tahan, jadi ia pun memutuskan untuk keluar dan ikut bertarung. Namun sesuai dugaan, ketika dihadapkan dengan semut raksasa, Joel nyatanya tidak bisa berbuat apapun dan malah diam mematung. Untungnya beberapa temannya menemukan Joel dan langsung menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Joel menggambar sosok monster yang baru ia temukan. Oh iya, Joel ini memang gemar menggambar, jadi ia pun mengisi satu buku khusus dengan gambaran monster-monster yang ia temui sekaligus beberapa fakta atau kelemahan si monster. Ia sengaja membuat buku itu berharap nantinya bisa ditunjukkan kepada Amy. Setelah itu, Joel pergi ke ruangan komunikasi untuk mencoba berkomunikasi dengan koloni yang lain. Selama ini, ia sudah mencoba menghubungi sekitar 90 koloni di berbagai wilayah untuk mencari keberadaan Amy. Sampai pada akhirnya malam itu, Joel akhirnya berhasil menemukan Amy di koloni 3022. Amy dan koloninya sekarang tinggal di sebuah gua di dekat pantai Jenner yang jaraknya sekitar 85 mil atau 136 km.
Setelah mengetahui Amy masih hidup, Joel mulai berinisiatif untuk mencarinya. Joel tak ingin menghabiskan waktunya hanya dengan bersembunyi di dalam bunker dan pasrah menerima keadaan tanpa berjuang apapun untuk bertemu dengan Amy. Keputusan Joel yang ingin keluar membuat teman-temannya cukup khawatir. Pasalnya, tentara militer saja hanya bisa keluar sejauh 85 km dari arah bunker. Namun Joel tetap bersikeras dan tetap ingin keluar. Keesokan harinya, setelah mempersiapkan segala perlengkapan, Joel berpamitan pada teman-temannya. Teman-temannya pun memberikan sebuah peta untuk Joel yang mungkin bisa membantunya untuk sampai di Pantai Jenner. Setelah keluar dari bunker untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Joel akhirnya bisa merasakan udara yang segar. Ia pun berjalan ke arah barat dan bersiap untuk memulai petualangan mencari wanita pujaannya. Di tengah perjalanan, Joel menemukan beberapa rumah kosong. Ia pun mencoba memeriksa masuk, berharap ada makanan atau apapun yang bisa membantunya di perjalanan nanti. Karena tak menemukan apapun, Joel pun akhirnya memutuskan untuk keluar dan menemukan monster katak raksasa di dalam sebuah kolam. Monster katak itu kemudian menyerang Joel dengan lidahnya dan bahkan menariknya untuk dimakan ke dalam mulutnya. Beruntung seekor anjing tiba-tiba datang menggigit lidah katak itu untuk menyelamatkan Joel. Setelah itu, anjing itu pun mengajak Joel ke sebuah mobil tempat tinggalnya. Anjing itu tinggal di sana sendirian sambil menunggu majikannya yang tak kunjung datang. Di dalam mobil itu, Joel melihat tulisan nama si anjing yang ternyata bernama Boy. Nah, karena si Boy tinggal di sana sendirian, jadi Joel pun mengajak Boy untuk ikut di perjalanan bersamanya. Tak lupa, Boy juga membawa dress merah milik sang majikan dan dititipkan kepada Joel. Sejak hari itu, perjalanan Boy terasa jauh lebih baik karena bersama si Boy. Sesekali mereka juga bermain bersama untuk menghilangkan rasa takut. Boy juga sering melarang Joel ketika ia ingin memakan sesuatu karena mungkin Boy tahu kalau makanan itu beracun atau berbahaya. Di tengah perjalanan, Joel tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ia pun mencoba memanjat namun tetap saja gagal. Dalam kebingungan itu, Joel pun menyadari kalau saat ini ia ternyata sedang berada di dalam sarang cacing besar Alaska. Beruntung saja, Joel lagi-lagi masih bisa selamat karena dibantu oleh 2 orang penyintas, yaitu bapak-bapak bernama Clyde dan anak perempuan bernama Minnow. Clyde dan Minnow adalah 2 penyintas yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah gunung. Mereka sudah lama menjelajah, jadi mereka tahu banyak tentang bagaimana cara mengalahkan monster. Nah, karena Minnow melihat Boy dan ia sangat menyukai anjing, jadi ia pun menyarankan Joel untuk ikut bersama mereka. Dalam perjalanan, Minnow dan Clyde mengajarkan begitu banyak hal untuk Joel agar ia bisa bertahan hidup. Seperti misalnya cara menembak, agar ia bisa menembak tepat pada sasaran. Saat di perjalanan, Clyde mengatakan kalau monster katak yang sebelumnya menyerang Joel ternyata masih mengikutinya karena bau yang menempel di bajunya. Jadi ketika mereka dihadapkan pada monster siput, Clyde dengan cekatan menyuruh Joel membuka baju dan baju itu diletakkan pada cangkang monster siput. Hal ini tentunya sangat membantu mereka karena si siput akan membawa baju Joel berkeliling dan membuat monster katak kebingungan. Pada malam harinya mereka pun membuat api unggun dan siap-siap untuk tidur. Tapi ketika ia baru saja akan memejamkan matanya, Joel sudah diminta untuk bangun karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Clyde berkata mereka tak bisa membuang waktu untuk tidur, jadi mereka harus bergegas jika ingin cepat sampai ke tujuan. Dalam beberapa hari perjalanan, Clyde dan Minnow sangat membantu Joel untuk mengasah kemampuan menembaknya sekaligus mendorongnya untuk lebih berani. Hingga akhirnya Joel mulai terbiasa dan bisa menembak tepat pada sasaran.
Dalam sebuah kesempatan, Mino berkata kepada Joel mereka tidak harus membunuh semua monster. Karena di antara semua monster, sebenarnya ada beberapa di antara mereka adalah monster baik. Mereka bisa memastikan hal itu ketika mereka menatap mata si monster. Singkat cerita, setelah perjalanan berhari-hari, mereka pun dihadapkan pada persimpangan yang membuat mereka harus berpisah. Clyde dan Mino akan pergi ke satu sisi menuju ke arah gunung, sementara Joel dan Boy akan pergi ke sisi lainnya menuju ke arah pantai. Sebelum berpisah, Joel memeluk Mino dan berterima kasih kepada mereka karena sudah banyak membantunya. Lalu Clyde memberikan sebuah granat yang bisa Joel gunakan untuk melindungi diri. Setelah melanjutkan perjalanan, Joel dan Boy sampai ke sebuah rawa yang terlihat sangat menyeramkan. Saat melewati rawa itu, si Boy tiba-tiba menggonggong dan bersembunyi seolah-olah mengisyaratkan kalau tempat itu sangat berbahaya. Dan benar saja sesuai firasat si Boy, sebuah monster kaki 1000 tiba-tiba keluar dari rawa-rawa. Joel segera mengambil panah, namun penyakit gemetarnya lagi-lagi kambuh. Ia kemudian diserang dan akhirnya terlempar. Situasi itu membuat Joel kembali teringat pada kejadian saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia tak ingin menjadi pengecut yang sama, jadi ia pun langsung bangun dan mengambil panahnya. Ia kemudian membidik si kaki 1000 dan akhirnya berhasil membunuhnya dengan satu tembakan. Untuk pertama kalinya, Joel akhirnya berhasil melawan rasa takut dan ia pun langsung menghampiri Boy dan memeluknya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, hujan tiba-tiba turun sehingga Boy dan Joel berteduh di dalam sebuah rumah. Joel tampak bahagia merasakan hujan karena sudah 7 tahun ia tak pernah melihat hujan. Tak disangka, di dalam rumah itu Joel pun menemukan sebuah robot yang bernama Mavis. Joel menceritakan pada Mavis kalau ia di sana sedang dalam perjalanan mencari Amy, wanita pujaannya. Mavis yang mendengar hal itu langsung menawarkan Joel menggunakan sumber dayanya untuk menghubungi Amy. Joel kemudian mengambil baterai di tubuh Mavis dan menghubungi Amy melalui radio komunikasi. Dari arah seberang, Amy yang mendengar kabar Joel merasa sangat lega. Ia tak menyangka Joel bisa bertahan sejauh ini demi bisa mencarinya. Amy kemudian meminta Joel untuk cepat datang karena koloninya kedatangan beberapa orang yang berniat datang untuk membantunya. Belum selesai pembicaraan mereka, sambungan komunikasi pun akhirnya terputus karena baterai Mavis yang hampir habis. Malam yang panjang itu dihabiskan oleh Joel untuk curhat pada Mavis tentang semua isi hatinya. Suasana menjadi semakin hangat ketika Mavis menanyakan identitas Joel dan otomatis menampilkan foto kedua orang tuanya. Joel yang melihat hal itu merasa terpukul dan sedih karena rasa rindu pada kedua orang tuanya. Setelah berhasil mewujudkan keinginan Joel, sumber daya Mavis pun akhirnya habis. Keesokan harinya, Boy dan Joel pun kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kali ini, mereka dikejutkan dengan sebuah monster yang keluar dari bawah tanah. Joel dan Boy lantas langsung berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Saat monster itu akan pergi, si Boy malah keluar dari persembunyian karena baju majikannya yang jatuh ke arah sungai. Hal itu pun akhirnya membuat si monster kembali dan menyadari keberadaan mereka. Dengan seluruh keberaniannya, Joel pun mengambil granat pemberian Clyde dan melemparkannya pada si monster. Hingga akhirnya monster itu pun hancur berkeping-keping. Setelah itu, Joel pun kembali naik dari sungai, namun kali ini seluruh tubuhnya telah digerogoti oleh lintah. Akibat kejadian itu, Joel pun marah kepada Boy karena merasa semua itu terjadi karena ulahnya.
Ia menyalahkan Boy dan membentaknya sehingga Boy pun memilih untuk pergi. Joel yang melanjutkan perjalanan sendirian mulai merasakan racun lintah yang menyebar di seluruh tubuhnya. Ia mulai menyesal telah membentak Boy dan takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Namun Joel tetap tidak kuat dan ia pun akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Joel tiba-tiba terbangun di dalam sebuah bunker. Tak disangka, ia ternyata diselamatkan oleh Amy dan juga teman-teman koloninya. Di dalam bunker itu, Amy tinggal bersama teman-teman koloninya yang rata-rata adalah orang tua. Kemudian Amy pun menceritakan kalau saat ini mereka sedang bersiap-siap karena ada beberapa orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Amy kemudian mengenalkan Joel pada kapten kapal pesiar yang akan menyelamatkan mereka. Si kapten dan kedua temannya berjanji akan mengangkut Amy dan yang lain dengan menggunakan kapal pesiar ke tempat yang lebih aman. Pada malam harinya, kapten mengajak semua orang membuat pesta kecil-kecilan sebagai kenang-kenangan terakhir di bunker tersebut. Nah, waktu itu pun dimanfaatkan oleh Joel untuk berbicara empat mata dengan Amy. Di sana Amy pun terpaksa jujur dan mengatakan kalau ia bukanlah Amy yang dahulu. Sejak kejadian 7 tahun yang lalu, Amy sebenarnya sudah jatuh cinta pada orang lain, namun lelaki itu baru-baru saja meninggal. Saat Joel menghubunginya, Amy tak menyangka kalau Joel akan datang sejauh ini untuk mencarinya. Joel yang mendengar hal itu merasa sangat terpukul. Ia merasa bodoh karena tidak memikirkan perasaan Amy, tapi malah nekat pergi sejauh ini. Kini ia pun harus pasrah menerima kenyataan kalau Amy sekarang hanya menganggapnya sebagai teman. Semua harapan dan mimpi Joel untuk hidup bersama Amy seakan sirna begitu saja. Setelah itu, Joel pergi ke ruangan radio dan berniat menghubungi teman-temannya yang ada di bunker. Ia kemudian melihat peta yang dahulu diberikan oleh teman-temannya sebelum ia berangkat. Tak disangka di dalam peta itu, Joel melihat pesan yang ditulis langsung oleh teman-teman dari koloninya. Joel merasa sangat bersalah karena meninggalkan teman-temannya yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Ia malah egois dan pergi mencari wanita yang ternyata bahkan tidak mengharapkan kehadirannya. Sambungan radio itu pun sampai di tempat koloninya. Di sana teman-temannya sangat bahagia mendengar Joel karena sudah selamat sampai ke tujuan. Namun di bunker mereka sendiri, para monster terus menerobos masuk sehingga mereka sendiri tidak memiliki jalan untuk keluar. Ketika sambungan itu terputus, Joel pun sadar kalau teman-temannya sekarang membutuhkan kehadirannya. Jadi ia pun berniat untuk kembali ke bunkernya. Tapi saat ia akan berpamitan, Joel melihat buah-buahan beracun disuguhkan kepada mereka. Ia pun ingat saat Boy pernah melarangnya untuk memakan buah-buahan itu. Joel pun langsung berlari keluar dan ingin memberitahu Amy kalau si kapten dan anak buahnya adalah orang jahat. Dan benar saja, orang-orang di luar kini sudah mulai berjatuhan dan Joel dipukul sampai pingsan. Keesokan harinya, Joel dan yang lainnya terbangun dengan keadaan terikat. Si kapten dan anak buahnya ternyata datang ke sana hanya untuk mencuri makanan dan sama sekali tidak berniat menyelamatkan mereka. Selama ini ia menjajal setiap koloni dan menipu mereka dengan iming-iming akan diselamatkan. Tak lama kemudian seekor kepiting raksasa pun keluar dan langsung menyerang mereka. Amy dan Joel pun berhasil melepaskan diri dan bekerja sama. Amy bertugas melawan anak buah kapten, sementara Joel bertugas melawan si kepiting. Tak disangka kepiting malang itu ternyata sudah dipasangkan alat yang dimana apabila ia tidak menyerang, maka tubuhnya akan langsung disetrum. Tak disangka si Boy tiba-tiba datang dan membantu Joel. Nah, anak buah kapal yang melihat hal itu disuruh untuk menembak si Boy. Tapi karena tangannya ditepis oleh Amy, jadi tembakan itu pun meleset mengenai si kepiting.
Karena hal itu, Kapten pun langsung memukul Amy dan membuatnya pingsan. Kemudian, Joel dan Boy membuat rencana. Boy diminta untuk membangunkan Amy, sementara Joel akan berusaha melawan si kepiting. Ketika Amy sudah sadar, Joel pun meminta Amy untuk melemparkan alat penembaknya. Ketika harus dihadapkan dengan kepiting itu, Joel melihat mata si kepiting yang terlihat sangat kesakitan karena alat-alat yang dipasang oleh si kapten. Alhasil, Joel pun memutuskan untuk menembak alat si kapten sehingga kepiting itu pun akhirnya bisa terbebas. Kepiting itu pun kemudian kembali ke arah laut dan menyerang si kapten beserta semua anak buahnya di dalam kapal pesiar. Seusai pertarungan itu, Joel pun berpamitan kepada Amy untuk kembali ke koloninya. Sebelum pergi, ia pun memberikan buku yang selama ini ia buat untuk Amy sebagai buku panduan agar Amy bisa selamat menghadapi monster. Singkat cerita, Joel dan Boy pun akhirnya sampai ke bangkar koloninya. Ia pun mengajak semua teman-temannya untuk bersiap-siap menuju ke arah gunung yang disebutkan oleh Clyde dan Minnow. Gunung itu sangat tinggi dan dingin, jadi tak banyak monster berada di sana. Sebelum berangkat, Joel juga menghubungi semua koloni untuk keluar dari persembunyian mereka dan bersama-sama berjalan ke arah gunung. Kini sudah saatnya semua umat manusia memulai babak hidup baru untuk lebih berani dan keluar dari tempat persembunyian. Dan film Love and Monster pun akhirnya selesai. Dari film ini kita belajar dari karakter Joel yang sebelumnya dipandang sebelah mata. Namun ketika kita sudah memiliki keinginan yang kuat terhadap sesuatu, dunia seolah-olah membantu kita dengan hal-hal yang bahkan tidak kita duga. Semoga pesan kali ini sampai ke teman-teman semua dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!